Yang belum minta, saya belum. Ya ini buku sakunya ini sudah tertera di sana tata tertibnya. Mengawali tahun baru ini, mengawali tahun baru, kemudian semester baru, kami dari sekolah akan melaksanakan sosialisasi terkait dengan beberapa perubahan terkait tata tertib. Bukunya akan dikumpulkan di sekolah. Kami akan lakukan nanti penertiban secara kolektif dulu. Kolektif itu artinya bareng-bareng ya, sama-sama prosesnya nanti. Seperti misalnya tadi pagi, ada yang kena sidak, kita kumpulkan. Kami akan catatkan di sini di buku ini. Ya, penegakan akan diberikan berdasarkan perjanjian antara pihak pelanggar dan pihak sekolah pada saat terjadi pemanggilan. Dengan aturannya sebagai berikut. Jika jumlah poin yang telah kalian capai itu 50, maka akan dilakukan pemanggilan pertama oleh wali kelas. Pembinaan dari wali kelas pertama. Kemudian poinnya mencapai 100, itu akan dilakukan panggilan kedua oleh guru, wali, dan BK. Yang mencapai 150, ini yang melakukan panggilan ketiga adalah langsung kepala sekolah. Kalau sudah kepala sekolah yang manggil, tahu nanti akibatnya apa. Buku ini berdasarkan kesepakatan 3 pihak. Kalian sebagai siswa, kemudian pihak sekolah, nanti ada bapak kepala sekolah yang bertanda tangan, dan terakhir adalah diketahui oleh orang tua. Jadi 3 pihak ini harus sama-sama tahu, sama-sama mengetahui aturan yang ada. Bisa dipahami untuk aturan penggunaan buku ini? Bisa ya? Kalau ada yang mau ngumpulin poin mulai hari ini, kita persilahkan. Bagian A itu ada kodenya A berkaitan dengan kedisiplinan dalam proses pembelajaran. Terlambat datang ke sekolah, masuk kelas lebih 10 menit. Bagian A.1.A dengan alasan tepat disetujui oleh guru bersangkutan. Misalnya contohnya begini. Ada yang masuk kelas itu terlambat. Bapak Ibu guru sudah selesai melakukan persepsi, berdoa selesai. Kemudian ada yang baru masuk, maaf Bu, saya terlambat. Dengan alasan yang tepat. Ban motor saya tadi bocor. Atau saya tadi bocor, mesti ganti pembalut itu misalnya. Itu kan bisa jadi alasan yang masuk akal. Diterima oleh guru, poinnya 5. Tapi tetap kalian dianggap terlambat. Hijau pusat nanti baru masuk. Kilang-kilang sing mang alasan, itu poinnya 10. Pelanggaran lambat masuk tanpa keterangan, tanpa alasan, itu 10. Dan kedua itu bagian A tentang kedisiplinan dalam proses pembelajaran ada 4 kategori. Masing-masing kategori ada 3 anaknya lagi. Kemudian bagian B itu saat upacara bendera. Ada 3. Kehadiran saat upacara bendera. Nah, ini sering Pak Guru lihat. Temannya hari Senin upacara, diam di kelas dengan alasan tidak jelas. Ngakunya sakit paginya, siangnya bisa lari-larian. Itu alasan tidak masuk akal. Nanti akan ada pengenaan poin juga di situ. Orto nggak kalian saat ada upacara bendera? Itu juga akan dicatat. Tidak hormat bendera, rame ngobrol, menjahili teman. Itu juga akan ada poinnya. Menjahili teman itu poinnya paling gede, 15. Yang teman kita beram, biasanya beram. Ya, temanmu menjujok di depan, kamu dari belakang culik-culik kepalanya, kamu tenang-tenang dari belakang, itu poinnya 15. A sudah, B sudah, sekarang yang bagian C. Di halaman ketiga coba lihat. Tidak memakai baju seragam sesuai ketentuan tanpa alasan yang dibenarkan secara akademis. Kalian semua kan dapat seragam gratis dari pemerintah. Tugas kalian hanya menggunakan itu di sini. Kalau ada yang tidak, akan ada poinnya. Itu poinnya adalah 10. Misalnya kalian ke sekolah pakai tank top saja gitu, tanpa alasan yang jelas. Orang pakaian olahraga harusnya pakai tank top ke sekolah gitu, nggak boleh. Atau pakai baju crop top namanya itu ya, yang atasnya mau crop itu jangan ya Dek ya. Atribut tidak lengkap.
Hari Senin pakai topi, pakai dasi, pakaiannya adalah putih biru. Semua harus seperti itu. Kalau pagi kelihatan, kita ambil buku gininya, buku sakunya, kita langsung catat. Itu untuk ketertiban seragam. Siswa putri tidak memakai pita rambut sesuai ketentuan. Tidak memakai sepatu hitam pada hari Senin sampai Rabu. Senin sampai Rabu wajib sepatunya berwarna hitam. Hari Kamis nggak usah pakai sepatu ya. Kalau ada yang pakai sepatu hari Kamis itu juga pelanggaran terhadap aturan. Hah? Kecuali yang olahraga. Isi kecuali. Sabar dulu kan. Mata kaki. Nah, tadi mana? Bagian 3, kaos kaki di bawah mata kaki, tidak berkaos kaki. Nah, coba lihat kaos kakimu di atas mata kaki atau di bawah. Nah, di bawah berarti itu sudah dapat poin 10. Langsung diisi boleh di bukunya sekarang. Ketertiban seragam sudah. Halaman 4, ketertiban pribadi. Ketertiban pribadi, ada pemakaian aksesoris yang tidak diperkenankan. Ada yang pakai aksesoris tidak diperkenankan. Misalnya, menggunakan perhiasan emas berlebihan. Kamu pakai gelang emas, pakai kalung, pakai anting-anting seberat 1 kilogram gitu, jangan ya. Jangan pakai kalung emas seberat kilogram, ya 1 kilo itu jangan. Nanti susah dibawa. Tidak boleh lebih. Kalian kan sudah ditindik 1 tuh. 1. Ada yang tindiknya di pungsen misalnya, ada tindiknya di lidah gitu. Jangan ya. Nanti kalau kalian sudah kerja, nggak ada lagi di sini silakan. Mau ditindik ini sepanjang ini wajahnya silakan, bukan urusan kita. Poinnya di sini adalah berapa itu ya? Counting 5. Nah, kalau mau tiap hari pakai anting 555, 10 hari sudah dapat 50 poin. Silakan. Kalau kalian mau bergaya seperti itu, lakukanlah di luar waktu kalian sekolah. Di luar waktu kalian sekolah nanti, maksudnya setelah lulus dari sini ya. Selama sekolah jangan. Alasan akademis misalnya, nanti misalnya anak-anak ekstra jurnalistik, kita mau bikin konten Pak, bikin video pakai jaket ini, itu alasannya tepat dan memang itu dilakukan, silakan. Sama alasan kesehatan, jangan kuat dingin nih Pak, yang lekatnya di gurun pasir tidak gitu, dan kuat dingin, jadi nganggo jaket silakan, tapi harus seken, sing tadi nguluk-nguluk. Kita biasanya yang bawa topi bukan topi yang dari sekolah kan, itu jangan dibawa. Penampilan pribadi, rambut gondrong untuk laki-laki dilarang. Potongan tidak rapi bagi siswa laki-laki, tidak dijalin 2 bagi siswa perempuan, kecuali Kamis. Hari Kamis baru boleh diikat 1 saja. Ya, pas pakai pakaian adat itu boleh. Artinya gini, kalian boleh kami memfasilitasi kalian. Kalian mau tampil dengan rambut tidak dikepang, itu sudah difasilitasi hari Kamis. Hari Senin, Selasa, Rabu tetap kepang 2. Kemudian hari Jumat kami fasilitasi kalian yang mau pakai sepatu yang warnanya pelangi, silakan hari Jumat. Di luar itu Senin, Selasa, Rabu pakai sepatu warna hitam. Disemir, rambut disemir, nggak boleh. Ini poinnya 10. Anggota badan atau kulit ditato, jangan. Itu poinnya besar. 30. Kalau ada yang ketahuan mau tato, apakah itu tatonya permanen atau temporer, itu langsung kena poinnya 30. Ini keamanan lingkungan sekolah. Mencuri, menipu, memalak, dan hal lain yang mengakibatkan kerugian material sekolah atau orang lain, itu poinnya langsung 50. Ada yang merasa pernah memaling di sini? Memaling barang timpal di sekolah, maling PS, maling HP.
Biasanya maling kan saya ngaku. Ya, fasilitas sekolah. Misalnya kalian nyabut sako ini gedung ini, kalian cabut-cabutin sakonya. Itu jangan. Pelanggaran berat itu. Apalagi gedungnya berat. Melepas itu apa namanya besi pembatas itu kalian lepas kayak ini. Ini kan udah lepas karena digedek-gedek tiap hari. Setiap lewat gedek ada tuh sajak sekat lewat gedek pedom cepok atau pedom pintu kan keles dia, lama-lama nggak kuat dia lepas. Kalau ada nanti ketahuan pelakunya, kita kenakan juga poin. Di luar yang masih terkait dengan sekolah, ini poinnya 50. Kalian berkelahi di sekolah, kalian mau berkelahi di parkiran tapi masih pakai seragam sekolah dan jam sekolah, itu menjadi tanggung jawab kami. Ada poin 50 di situ. Kalau kalian memang suka berkelahi, saya sudah tawarkan, ayo gabung ke Saklat Tarung Derajat di Winner. Nanti di situ berkelahinya. Berkelahi tapi ngalih timpal, bukan ngalih musuh. Kemudian berbuat keonaran atau melakukan perbuatan menimbulkan cita buruk bagi sekolah. Sudah sering disampaikan, ketika jam istirahat atau jam kosong misalnya, jangan ada yang masuk ke kelas temannya, ke kelas orang lain. Kalian bisa kelas A masuk kelas B masuk kelas C, jangan. Walaupun kalian mau pacaran di situ, jangan ya, karena bisa menimbulkan nanti kalau terjadi masalah, Pak, nak ya, lulusan dini Pak kan bisa begitu. Padahal kalian bukan pelakunya tapi bisa menjadi tersangka. Sudah nanti ada poinnya 50. Mau ada gurunya di kelas ataupun tidak, kalian harus ada di kelas. Jangan berkeliaran apalagi ada di kantin. Yang besar juga poinnya adalah bullying, tindakan asusila. Nah ini pasti tahu kan? Siapa yang pelaku tindakan asusila di sini? Yang suka megang-megang organ vital lawan jenisnya. Bukan cuma laki megang perempuan, tapi perempuan megang laki juga sama. Misalnya yang cowok, Pak, ngelapor dia, Pak, cat yang kuci-kuci aja tuh, Pak. Itu cowok kan bisa saja. Itu juga bentuk pelanggaran tindakan asusila. Itu juga ada poinnya, 10. Lain-lain. Nah ini yang bagian F-nya adalah yang berkaitan dengan misalnya membawa atau menyimpan barang tanpa rekomendasi alasan akademis dari sekolah. Misalnya bawa HP. Kalian boleh bawa HP nanti tapi berdasarkan arahan dari pihak sekolah. Kalau kalian bawa HP ke sekolah tanpa arahan dari pihak sekolah, itu adalah bentuk pelanggaran. Membawa senjata tajam juga di luar dari arahan akademis, itu juga pelanggaran. Mau narkoba ke sekolah, nggak merokok, silakan langsung aja pulang. Kembalikan ke orang tua kalian. Termasuk juga hal-hal yang bersifat pornografi ataupun porno aksi. Pornografi tahu? Bawa majalah yang ada orang telanjang itu jangan. Kalau bawa buku yang ada sapi, kambing, telanjang gak masalah. Tapi kalau bawa buku gambarnya orang telanjang itu masalah. Bawa majalah tentang fauna, tentang flora fauna itu kan semuanya telanjang, hewannya itu nggak masalah. Tapi kalau bawa majalah yang ada orangnya di situ yang telanjang, itu termasuk pornografi. Benda-benda yang tidak terkait dengan proses pembelajaran, mainan, korek api, ketapel, apalagi biasanya medis-medis, apalagi lato-lato itu ada yang bawa, itu juga jangan. Kecuali berdasarkan arahan dari pihak sekolah. Main judi, main kartu juga jangan. Juga ada kasusnya kan waktu ini. Walaupun kalian mungkin tidak berjudi, tapi kalian membawa kartu dan memainkannya. Awalnya sih iseng-iseng, lama-lama pakai duit kan jadinya judi. Kemudian masuk geng selain OSIS.
apakah itu sama kurir paket atau OTK orang tak dikenal. Jangan. Karena kalian selama dari jam 7 sampai jam 15 di sekolah ini kalian menjadi tanggung jawab kami. Di luar itu kalian jadi tanggung jawab orang tua kalian di rumah. Kalau mau ketemuan silakan ketemuan di luar itu. Atau kalau memang mendesak, minta yang bersangkutan masuk dari depan. Karena tamu itu masuknya dari depan. Kalau yang masuk dari belakang itu tikus. Ya kan? Biasanya bikul ini kan uleng song-song di belakang mencelap ya. Jangan seperti itu. Di sekolah, walaupun Bapak Ibu guru tidak ada di sekolah, tapi masyarakat kan melihat. Lapor mereka ke sekolah. Pak, Bu, Ibina ada muridnya, ciri-cirinya rambutnya agak-agak lantang, gading. Itu misalnya. Nah, ketemuannya di sekolah ngajak cowok gitu. Ada laporan dari masyarakat gitu. Tapi kan masyarakat peduli. Sekolah ini bukan tempat ketemuan seperti itu. Tua kalian membaca dengan seksama. Setelah itu ditandatangani pada halaman 7. Buka halaman 7. Surya Dewi. Surya. Mailu. Buka halaman 7. Ditandatangani oleh siswa sendiri, tulis nama lengkap kalian, di atasnya teken, NIS-nya itu nomor induk siswa, silakan cari di rapor. Kemudian mengetahui orang tua wali. Besok, wah, itu tulisnya paling bawah. Kepala SMP Negeri 3 Betang jangan ditandatangan, nanti di sekolah diteken. Besok dibawa lagi ke sekolah, dikumpul per kelas. Bapak Ibu guru walinya yang akan ngambil. Atau nanti ketua kelasnya dikumpulkan per kelas, bawa ke walinya. Untuk kita mintai tanda tangan. Ada pertanyaan? Jelas ya? Apanya yang jelas? Yang dipegang sama Pak Wisnayo itu adalah papan administrasi kelas. Nanti setiap kelas akan dapat 1. Bisa kalian baca di situ jadwal pelajaran, kemudian absen siswa. Sudah ngerti cara ngisinya kan? Di SD sudah sering pasti dulu ini kan? Di SD sudah lengkap biasa punya. Pakai nanti akan kita siapkan ini whiteboardnya. Atau kalian bisa siapkan dulu apa namanya? Board mater, pakai spidol yang tidak permanen itu ya, biar bisa dihapus. Mulai besok kita akan persiapkan ini didampingi oleh Bapak Ibu guru walinya. Kemudian itu papan administrasi. Selanjutnya adalah apa ini? Ucapan aja. Sampahnya ada 3 warna. Itu untuk membagi atau memilah sampah yang jadi gajah. Ada yang warna merah itu untuk sampah B3, styrofoam saja. Yang B3-nya berarti styrofoam saja. Kemudian yang warna kuning itu untuk yang anorganik plastik. Terus yang warna hijau itu untuk sampah organik.